Halo pemirsa, apa kabar? Selamat tahun baru 2021. Wah, senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali lagi hadir di awal tahun baru ini untuk menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, Bincang Sehati di awal tahun ini kita akan membahas tentang bagaimana hernia pada anak. Nah, mungkin untuk Anda bunda-bunda dan juga para ayah sering sekali melihat kejadian atau fenomena bodong pada anak. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu bagian dari hernia. Hernia ini adalah sebuah tonjolan abnormal di bagian tertentu yang sebetulnya seharusnya tidak ada tonjolan tersebut. Nanti kita akan banyak membahas dan juga mengulas soal hernia pada anak bersama dengan dokter spesialis bedah anak. Tapi sebelum kita masuk tema tersebut, saya akan membacakan beberapa hal adalah tentang teman imajiner anak. Nah, yang pertama adalah anak berbicara dengan hantu. Nah, ini penting sekali sebetulnya ketika kita melihat anak-anak kemudian berbicara sendiri seolah dia berbicara dengan hantu. Nah, ini penting. Fun fact-nya adalah ini mungkinkah bagian dari teman imajiner anak. Nanti kita akan berbincang dengan pakar juga ya pemirsa. Terus kemudian adalah pertanda anak stres. Nah, ini dengan berbincang sendiri terkadang kita juga sebagai orang tua khawatir apakah mungkin anak kita mengalami gangguan kejiwaan dan juga mengalami stres sementara anak-anak adalah kegiatannya bermain gitu, atau mungkin karena beban sekolah yang terlalu banyak akhirnya muncullah stres dan juga peristiwa seperti tadi. Nanti kita juga akan menanyakan langsung dengan pakar. Kemudian adalah anak memiliki indera keenam, indigo. Nah, ini istilah yang banyak kita kenal sekarang ya. Anak-anak ketika dia berbicara sendiri dengan temannya gitu yang kita juga tidak bisa melihatnya gitu atau kasat mata, langsung kita menjudge bahwa anak ini adalah anak indigo atau memiliki indera keenam. Nah, mitos dan fakta berikutnya adalah anak berbohong soal teman imajinernya. Nah, ada juga anak-anak yang kemudian pintar dan menyembunyikan hal-hal seperti ini gitu. Ketika dia memiliki teman imajiner atau kemudian dia memiliki keahlian khusus dari sisi indera keenam atau indigonya, kemudian mereka menyembunyikannya. Nanti kita akan berbincang lagi dengan pakar mengenai fitos dan makna fitos dan fakta seperti ini. Kemudian mitos dan fakta yang kelima adalah teman imajiner akan menghilang setelah dewasa. Benar nggak ya? Sebetulnya teman imajiner ini bisa hilang ketika dia tumbuh dewasa. Banyak juga film-film yang kemudian mengulas hal-hal seperti ini gitu. Ketika anak-anak memiliki teman imajiner di masa kecil, kemudian ketika dewasa secara langsung gitu ya, hilang begitu saja teman imajiner dia tersebut atau teman bincangnya dia saat kecil. Nah, nanti kita akan membahas dengan pakar 5 mitos dan fakta yang tadi. Benar nggak sih sebetulnya ini fakta atau mitos? Nah, untuk Anda yang tertarik dengan tema kita, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsahathi.tv. Sejedah saya akan balik lagi bersama pakar untuk membahas mitos dan fakta tadi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi saya sudah memaparkan beberapa mitos dan fakta seputar teman imajiner anak. Nah, sebetulnya teman imajiner anak ini umum ya, bisa terjadi pada anak-anak. Biasanya terjadi pada usia 2 sampai dengan 7 tahun. Nah, ini normal sekali terjadi pada anak baik dengan objek ataupun tanpa objek. Misalnya seperti boneka dan beberapa objek mainan yang lain, sering sekali mereka kemudian berbicara kepada mainannya sendiri seolah-olah mainannya itu hidup. Nah, terkadang kita orang dewasa yang melihatnya merasa bahwa ini anak-anak kita sebetulnya berbicara dengan hantukah atau justru ada keanehankah di anak-anak kita. Nah, kita akan langsung berbincang dengan pakarnya. Sudah bersama saya Ibu Yuvita Wijaya selaku psikolog anak dan juga keluarga. Selamat pagi Ibu Yuvita. Selamat pagi, Mas Imam. Baik, Bu Yuvita, kita akan mulai mitos dan fakta yang tadi saya sudah bacakan sebelumnya seputar tentang teman imajiner anak. Yang pertama adalah benar nggak sih sebetulnya dengan anak berbicara sendiri terhadap teman imajinernya itu mitosnya muncul bahwa wah ternyata anak-anak saya itu berbicara dengan hantu gitu.
Itu sebenarnya mitos sih ya, Mas Imam ya. Jadi kalau misalnya anak-anak itu memiliki teman imajiner ataupun anak-anak ini berbicara sendiri, sebenarnya mereka bukan berbicara dengan hantu, Bapak Ibu. Tetapi mereka sebenarnya lagi berbicara dengan teman hayalan mereka, di mana teman hayalan itu sebenarnya merupakan teman yang mereka ciptakan sendiri dalam pikirannya gitu. Sehingga jadi teman hayalan itu bisa jadi tanpa objek, hanya dalam pikiran si anak ini sendiri, atau bisa terlihat melalui mainannya, misalnya melalui bonekanya, melalui miniatur mainannya, melalui binatang yang berupa boneka, itu semuanya bisa gitu. Jadi itu hanya teman hayalan yang diciptakan oleh si anak sebenarnya, bukan hantu, Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi jangan langsung kita menilai bahwa wah anak-anak kita sedang berbincang dengan hantu. Tapi kemudian kalau misalnya ada objek kan masih bisa diterima gitu ya secara realita karena berbicara dengan salah satu teman imajiner yang objeknya ada di sebelahnya dia. Tapi apakah mungkin juga teman imajiner ini muncul tanpa objek benda tertentu? Katakan ya hanya teman hayalan yang dia munculkan aja di pikiran si anak tersebut. Bisa jadi, Mas. Jadi biasanya anak-anak gitu ya, mereka kan kalau kita lihat gitu, anak-anak itu kreativitasnya dan daya hayalnya itu kan luar biasa sekali gitu ya. Jadi bisa aja tanpa objek pun mereka berpura-pura seolah di samping mereka ini ada teman gitu loh. Oke, baik. Jadi sebetulnya bisa saja ya seperti itu terjadi. Kita masuk ke mitos yang fakta berikutnya adalah benar apa tidak kalau misalnya anak ini kemudian memiliki teman imajiner bahwa ini menandakan bahwa dia ada stres gitu. Karena langsung kan ketika kita panik melihat kok anak-anak bisa kemudian berbicara sama orang lain yang tidak ada wujudnya atau sama objek tertentu yang sebetulnya dia benda mati, kita langsung berpikir bahwa wah apa benar ya anak-anak kita stres. Oke, jadi sebenarnya gini, perlu Bapak Ibu ketahui terlebih dahulu bahwa untuk anak usia 2,5 sampai dengan 7 tahun, itu sebenarnya mereka masih wajar banget ketika mereka memiliki teman hayalan. Kenapa sih mereka bisa memiliki teman hayalan? Yang pertama, biasanya anak itu memiliki keinginan untuk berinteraksi, bersosialisasi, tapi mereka tidak selalu memiliki teman bicara nih, gitu. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi mereka sebenarnya sedang mengidolakan seseorang atau sesuatu, gitu. Sehingga akhirnya mereka membentuk suatu teman hayalan sesuai dengan idealnya mereka, gitu, seperti yang mereka mimpikan, gitu. Biasanya teman hayalan tuh diciptakan perfect gitu ya, seperti teman-teman yang tidak ada kekurangan gitu. Atau kemungkinan ketiga adalah sebenarnya mereka itu lagi butuh tempat curhat nih, Mas, gitu. Tempat curhat, kenapa sih tempat curhat yang aman, yang kalau mereka cerita itu nggak akan ada judgement, nggak perlu takut dimarahin, nggak perlu takut diledekin gitu kan. Sehingga akhirnya dia mulai menciptakan teman hayalan untuk curhat yang aman gitu. Nah, itu biasanya 3 faktor yang menyebabkan anak-anak ini memiliki teman hayalan. Namun saya note sekali lagi bahwa untuk anak 2,5 tahun sampai dengan 7 tahun itu normal sekali jika mereka memiliki teman hayalan. Oke, baik. Nah, ada juga mitos fakta seputar apakah benar anak-anak ini memiliki indera keenam. Membedakannya gimana nanti Bu antara teman imajiner ini dengan kemampuan indera keenam mereka? Karena ada saja kan sebetulnya anak-anak indigo yang kemudian punya indera khusus yang mereka bisa berbicara juga dengan teman halusinasinya yang kita pikir ternyata itu teman imajiner tapi faktanya dia adalah anak indigo yang memiliki keahlian khusus. Ya, betul. Jadi gini, anak-anak yang memiliki indera keenam itu biasanya kita kenal dengan istilah indigo ya, biasanya. Gitu. Nah, anak-anak indigo itu adalah anak-anak yang memiliki kemampuan supranatural gitu, sehingga biasanya mereka akan memiliki telepati dan juga daya empati serta kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Gitu. Ciri-ciri anak indigo itu apa sih? Ciri-ciri anak indigo itu biasanya mereka menggunakan otak kanan. Makanya kalau kita lihat anak-anak indigo itu biasanya mengandalkan penglihatan mereka dan juga perasaan mereka. Gitu, atau yang kita kenal lebih bahasa awamnya adalah firasatnya mereka gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak indigo itu biasanya IQ-nya di atas 130. Namun, walaupun mereka cerdas, biasanya anak-anak indigo itu akan cenderung sulit untuk diatur. Nah, kemudian yang berikutnya, anak indigo itu mereka percaya kepada Tuhan, namun mereka sama sekali tidak mau terikat dengan ritual agama. Dan yang paling khas adalah anak indigo itu mereka berjiwa tua banget nih. Jadi
Di usia mereka yang umur 4-5 tahun mungkin pertanyaan-pertanyaan mereka itu udah yang dewasa nih, Iya. Mas, gitu. Nah, kemudian mereka memiliki indera keenam, sehingga dalam mereka menerima atau mengirimkan informasi itu mereka nggak perlu memakai kelima panca indera kita. Yang mereka gunakan adalah indera keenam, yaitu yang kita kenal dengan telepati. Sehingga biasanya anak indigo itu seolah mampu untuk menerawang masa depan dan juga mengetahui masa lalu gitu. Nah, untuk anak-anak yang hanya berbicara dengan teman imajinasi itu belum tentu mereka indigo sebenarnya. Tapi mereka cuman asik dengan hayalannya gitu. Anak usia yang tadi saya katakan 2,5 sampai dengan 7 tahun itu mereka senang banget untuk bermain pura-pura gitu, termasuk salah satunya berpura-pura dengan teman hayalan mereka. Oke, jadi dari ciri-ciri juga berbeda dan tadi ya signifikan sekali sebetulnya kalau dari perbedaannya jauh sekali antara dia indigo dengan yang memang hanya memiliki teman bicara imajiner seperti tadi ya. Oke, kemudian apakah kita sebagai orang tua harus mengakomodir itu semua dengan mengakui teman imajinernya dan ikut berbicara atau berbincang dengan teman imajinernya, atau kemudian menjelaskan secara realitas bahwa itu tidak ada? Oke, jadi gini, sebenarnya memang orang tua itu tidak perlu terlibat sih, Mas, gitu. Mereka cukup mengenali, cukup mengetahui siapa sih teman hayalan anak saya, bagaimana sih cara mereka berinteraksi gitu. Orang tua perlu tahu sampai situ saja. Tapi orang tua tidak perlu ikutan ngobrol dengan teman hayalan, apalagi sampai melibatkan ke dalam pengasuhan. Misalnya pada saat anak misalnya tidak mau makan, terus kemudian orang tua mengatakan, ayo nanti kalau kamu nggak mau makan, si A ini teman hayalan kamu ikut sedih loh, ikut lapar loh, dan sebagainya. Nah itu tidak perlu gitu. Jadi orang tua cukup mengetahui teman hayalannya siapa, cara mereka berinteraksi seperti apa, dan kalau bisa memang orang tua tetap menyediakan fasilitas untuk anak bersosialisasi secara real di lingkungan yang baru gitu. Oke, jadi cukup mengetahui, tidak perlu banyak ikut campur, dan juga tadi ya bahkan untuk hal pengasuhan jangan sampai melibatkan teman imajiner tadi. Oke, menarik. Kemudian benar nggak sih sebetulnya anak-anak ini bisa berbohong untuk menutupi teman imajinernya? Bisa aja. Kenapa? Itu tergantung dari reaksi orang tua. Terkadang pada saat orang tua mengetahui hal tersebut, biasanya kita akan cenderung panik, terus kemudian bisa jadi kita langsung marah gitu ya kepada anak, apa-apaan sih kamu ngomong sama siapa dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika anak juga menerima respon seperti itu, anak kan pasti akan panik dan takut juga gitu kan. Sehingga otomatis reaksi yang dimunculkan anak biasanya akan langsung membohongi atau menutupi teman hayalan. Memang wajar dan dimengerti sekali kalau orang tua itu mulai cemas ataupun takut ya ketika anak berbicara sendiri. Tetapi tetap ingat 2,5 tahun sampai dengan 7 tahun itu hal yang normal. Orang tua perlu takut kapan sih gitu ya. Yang pertama adalah ketika si anak ini tidak memiliki minat sosial lagi dalam dunia realnya. Kemudian yang berikutnya, anak mulai ketakutan dengan teman hayalan dan mengatakan bahwa teman hayalannya ini tidak mau pergi. Kemudian yang berikutnya adalah ketika anak mulai menyalahkan teman hayalannya atas kesalahan dia sendiri. Dan yang berikutnya adalah anak menunjukkan tanda-tanda kekerasan baik secara fisik, emosional maupun seksual dari teman hayalannya. Nah, jika udah menunjukkan keempat poin itu atau salah satunya, maka orang tua sudah mulai cemas. Oke. Nah, itulah saatnya kita cemas ketika 4 poin tadi sudah mulai dirasakan oleh anak-anak kita. Kemudian kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya. Yang terakhir, yang kelima adalah, benar nggak sih Bu Yovita sebetulnya teman-teman imajiner ini bisa menghilang secara dengan sendirinya begitu ketika mereka beranjak dewasa? Karena tadi disebutkan kan wajar ya kalau di usianya 2,5 tahun sampai dengan usia 7 tahun. Nah, ini nanti akan hilang dengan sendirinya tidak? Atau nanti ada proses-proses stimulus yang harus kita berikan untuk kemudian menghilangkan teman imajiner mereka? Oke, biasanya teman imajiner ini di usia 7 tahun sampai dengan 8 tahun perlahan-lahan mereka akan menghilang gitu. Karena biasanya kalau kita lihat anak usia 7 tahun itu mereka mulai masuk SD ya, kelas 1 SD. Nah, mereka otomatis aktivitasnya juga sudah mulai banyak, beban akademik sudah mulai banyak, les mulai banyak gitu ya.
Nah, dengan berbagai kesibukan anak, biasanya teman hayalan ini perlahan-lahan akan menghilang. Dan mereka juga sudah mulai berinteraksi dengan banyak orang ya di luar selain di rumah gitu. Jadi otomatis teman-teman hayalan ini perlahan-lahan pastinya akan menghilang. Tapi jika orang tua misalnya melihat concern, kok teman hayalan ini nggak hilang-hilang ya, sampai anaknya sudah mulai beranjak puber, misalnya remaja, misalnya. Nah, makanya sebaiknya itu dapat dikonsultasikan kepada tim profesional, salah satunya ke psikolog anak memang. Oke, baik. Jadi di waktu-waktu tertentu ketika dia sudah beranjak dewasa, aktivitas sosial mulai banyak, kegiatan mulai banyak, tetapi masih memiliki teman imajiner, langsung saja konsultasi dengan psikolog untuk kita tahu sebetulnya kondisi anak kita seperti apa gitu. Oke, Mbak Yuvita, Ibu Yuvita, terima kasih sudah berbagi informasi tentang teman imajiner kepada pemirsa Bincang Sehati. Semoga juga banyak pemirsa Bincang Sehati yang akhirnya teredukasi tentang bagaimana sikap kita sebagai orang tua menghadapi anak-anak kita yang saat ini tengah memiliki teman imajiner mereka sendiri. Baik, terima kasih Ibu Yuvita. Sama-sama, Mas Imam. Baik. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana hernia pada anak, bagaimana menanganinya, apa yang kemudian harus kita waspadai, gejala-gejala apa yang muncul di sana, nanti kita akan berbincang dengan pakar. Tapi untuk Anda yang tertarik untuk tema kita hari ini, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas teman imajiner anak. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas bagaimana kita kemudian mewaspadai hernia pada anak. Karena hernia tidak hanya terjadi pada orang dewasa atau kita kenal istilahnya dengan turun bro, tapi juga terjadi pada anak-anak. Mungkin beberapa yang familiar di masyarakat adalah bodong gitu ya. Nah, di bagian pusarnya kemudian bodong, tapi ternyata ada juga kasus-kasus lain loh gitu yang terjadi pada anak-anak seperti misalnya hernia pada di antara dua selangkangan mereka dan beberapa kasus hernia lain. Nah, kita akan membahasnya nanti lebih lanjut dengan dokter. Kita akan sapa dokter yang sudah bergabung bersama saya. Ada Dr. Tubagus Odi Romdani Wahid selaku spesialis bedah anak dari Eka Hospital Pekanbaru Riau. Selamat pagi Dr. Odi. Pagi Mas Imam. Baik, Dr. Odi, kita hari ini akan banyak berbincang tentang hernia pada anak. Nah, sebelum kita lebih jauh fokus kepada hernia pada anak, sebetulnya bisa nggak dokter menjelaskan sedikit saja tentang hernia itu apa sih, definisinya apa sih gitu? Baik, terima kasih Mas Imam dan Bapak Ibu semua pemirsa. Jadi hernia itu merupakan penonjolan yang diakibatkan karena ada organ-organ dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Nah, yang paling banyak pada anak-anak itu terjadi di selangkangan. Selangkangan jadi menonjol dari organ dalam perut, keluar dia menuju selangkangan sampai kantong kelamin kalau laki-laki. Atau dari rongga perut menuju ke pusar karena bodong tersebut yang kita kenal. Meskipun hernia itu tidak hanya pada dua tempat tersebut, tapi banyak terjadi. Yang paling banyak penonjolan yang kita maksud dengan hernia itu pada anak-anak yakni di selangkangan dan di pusat. Demikian Mas. Oke, baik. Jadi ada dua posisi tadi ya yang sebetulnya bisa langsung kita perhatikan. Nah, dok, kapan sih sebetulnya kita harus khawatir sebagai orang tua ketika melihat tonjolan tadi? Karena ketika bayi itu lahir ada beberapa kemudian yang memang dia masih bodong begitu ya keluar gitu. Nah, ada juga yang setelah usia 1 tahun masih mengalami hal tersebut. Usia berapa kemudian saat bayi itu masih misalnya pusarnya bodong gitu. Nah, kita sebagai orang tua harus khawatir dan kemudian membawanya ke dokter spesialis. Baik, ada perbedaannya. Kita mulai dari yang bodong atau istilah medisnya itu disebut dengan hernia umbilicalis. Kalau untuk hernia umbilicalis atau pusar bodong ini, pada prinsipnya kita tidak harus buru-buru. Kita tunggu beberapa referensi, ada yang menyarankan usia sampai usia 1 tahun atau 2 tahun. Atau secara tegasnya di dunia medis dikatakan ditunggu tanpa melakukan operasi bila diameter lubang
si pusar di bodongnya tersebut kurang dari 1 cm. Jadi kita biarkan saja menunggu. Umumnya 95% akan menutup sendiri tanpa melakukan operasi. Itu untuk pusar bodong ya, untuk hernia umbilikalis. Tapi kalau lebih dari 2 cm, disarankan untuk dilakukan tindakan usia berapa. Itu yang usia bodong. Hernia pada pusar atau bodong. Umbilikalis. Sedangkan pada hernia selangkangan atau yang kita kenal di dunia medis hernia inguinalis, itu prinsipnya as soon as possible, lebih cepat lebih bagus untuk dilakukan tindakan menutup lubang yang mengakibatkan isi dari perut keluar dari rongga perut menuju selangkangan. Kenapa demikian? Karena yang keluar paling banyak, yang tersering terutama pada anak, yakni usus. Khawatirnya karena lubang yang terjadi itu kecil, maka ususnya dikhawatirkan terjepit sehingga berdampak buruk pada pasien. Maka untuk hernia inguinalis atau yang terjadi di selangkangan tersebut, itu prinsipnya as soon as possible tanpa melihat usia berapa. Baik. Nah, kalau untuk yang 2 selangkangan itu adalah secepat mungkin gitu ya. Tapi terkadang kasat mata juga ya dok. Bagaimana kemudian secara indera kita melihat orang tua gitu, kondisi anak kita ternyata sudah terjadi hernia. Karena kalau yang di dewasa yang saya tahu adalah harus USG ataupun nanti ada beberapa observasi yang lain gitu yang memerlukan alat-alat lebih lanjut. Nah, kalau untuk anak-anak sendiri apa sih cara-cara atau indera-indera sederhana kita yang bisa kita gunakan? Apakah dengan melihat cukup atau justru harus peraba? Jadi umumnya orang tua melihat ada perbedaan simetris selangkangan kanan dan kiri. Baru terjadi ya, awal-awal terjadi. Kalau sudah lama benjolan tersebut sampai ke kantong kelamin atau ke bibir kelamin kalau untuk perempuan. Nah, biasanya pada orang tua pada saat memandikan anak itu menangis ya, sehingga tekanan perutnya itu lebih tinggi, sehingga kalau ada lubang, isi perut itu lari ke menuju tekanan yang lebih rendah atau lubang tersebut, sehingga dia menonjol, sehingga terlihat tidak simetris. Itu kalau awal-awal, tapi kalau sudah terjadi sekian waktu, menonjolnya tuh akan lebih nampak ya. Baik pada saat aktivitas maupun pada saat dia mengejan atau menangis. Biasanya demikian. Jadi kita harus selalu observasi setiap hari, terutama ketika memandikan. Ketika kita meraba sebetulnya sudah bisa tahu ya dok ya, terjadi misalnya ada rongga dalam tubuh anak kita gitu ya. Dan bagian-bagian mana sih dok sebetulnya yang harus kita raba gitu ya dari anak supaya kita bisa tahu lebih dini jika terjadi hernia pada anak-anak? Baik, jadi yang kita identifikasi bukan rongganya, tapi penonjolannya, isinya, ya. Memang terbanyak itu di selangkangan, maka yang perhatikan sebagai orang tua saat memandikan, kan umumnya kalau memandikan tuh bayi itu menangis, maka di daerah itu yang kita perhatikan. Kalau pusar lebih mudah karena bodong tersebut, ya. Kalau untuk anak-anak 2 daerah tersebut yang paling sering karena angkanya pun banyak. Kalau kita di rumah sakit hampir rata-rata 5-10 kasus per bulan ya umumnya untuk pasien hernia tersebut. Sehingga lebih memperhatikan kondisi-kondisi selangkangan orang tua pada saat memandikan, atau kalau sudah anaknya sudah mulai besar gitu ya, bisa mandi sendiri, kita tetap harus diperhatikan memberikan penyampaian atau kepada anaknya, ada nggak yang merasa nggak nyaman. Selangkangan dan tempat lainnya demikian. Baik. Jadi tonjolan-tonjolan yang mungkin abnormal ya di tubuh anak kita ketika kita memandikan sudah merasakan hal tersebut, langsung bawa ke dokter untuk dikonsultasikan dan segera diambil tindakan. Karena tadi ya penting untuk as possible as gitu ya, sebisa mungkin, secepat mungkin gitu, langsung diambil tindakan. Baik dok, ada pemirsa Bincang Sehati yang ingin langsung bertanya dengan Dr. Rodi. Saya akan bacakan ya Dr. Rodi ya, dari @dinda. Anak saya berumur 2 bulan, ada benjolan pada lipat paha bawah perut sebelah kanan. Nah kemarin saya bawa ke dokter dan kata dokter
didiagnosa hernia. Kemudian saya disarankan untuk bertemu dokter bedah dan hanya diberi obat prebiokit serta vitamin dan dianjurkan untuk membeli celana hernia. Kemudian apakah gejala benjolan seperti ini pasti hernia, Dok? Jika iya, apakah ada alternatif lain selain operasi untuk penyembuhan? Nah, untuk kasus Ibu Dinda ini seperti apa, Dok? Baik, dari sekilas yang disampaikan Ibu Dinda ya, itu kemungkinan hernia inguinalis yang kita jelaskan sebelumnya. Jadi cirinya benjolannya itu umumnya hilang timbul, menonjol atau terlihat pada saat dia mengejan atau menangis. Nah, kalau memang terbukti itu hernia, tidak ada tempat untuk selain operasi. Kemudian obat-obatan itu akan tidak bermanfaat. Kenapa? Karena anatomi hernia itu kelainannya anatomi, maka perbaikannya memperbaiki anatominya. Sedangkan untuk obat-obatan, misalnya suplemen vitamin silakan saja, tidak sakit pun ya boleh saja meminum. Tapi kalau memang hernia, obatnya hanya satu, yakni dioperasi karena kelainannya pada anatomi, bukan karena hal lain. Demikian. Oke. Tadi juga disarankan untuk menggunakan celana hernia. Nah, ini menarik. Ini kan mungkin orang kita menyebutnya salah satu bagian dari terapi. Seberapa efektif kemudian terapi-terapi seperti ini di masyarakat yang dipercaya gitu oleh masyarakat untuk menggunakan jenis-jenis kayak tadi celana hernia seperti itu untuk kemudian agar tidak terlalu turun bro digunakan celana seperti itu. Baik, jadi celana hernia ini memang tentu pasti bukan dari sisi medis ya penjelasannya. Kenapa? Karena celana hernia ini bukan untuk mengobatinya. Tapi mungkin karena tentu tergantung informasi dari masyarakat. Celana hernia itu tujuannya untuk menahan agar isi dalam rongga perut tidak keluar. Tujuannya itu seperti kalau kita pusar bodong dengan koin misalnya, seperti itulah kurang lebih. Jadi kalau menurut kita secara medis, referensi dimanapun, kalau ibu suka googling, mencari searching ya, bahwa namanya hernia itu lebih cepat, lebih baik untuk dilakukan koreksi kelainan anatomi, untuk agar tidak terjadi lebih buruk, karena hernia itu ada leveling. Oke, jadi karena tadi anatomi yang bermasalah, jangan kemudian kita berasumsi sendiri dengan mengikuti tradisi begitu ya, dengan menggunakan koin ataupun tadi menggunakan celana hernia langsung berasumsi bahwa wah anak ini akan sembuh dari hernia. Oke, baik. Dok, menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan perbincangan bagaimana kemudian kita mencegah hernia ini. Apakah ini adalah permasalahan genetika sejak dia lahir begitu atau karena pola asuh atau gaya hidup yang kita berikan kepada anak ini yang kemudian menyebabkan mereka akhirnya mengalami masalah-masalah seperti hernia ini. Kita harus jeda dulu ya, Dr. Odi ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya langsung dengan Dr. Odi, bisa menghubungi kami di 0212903264 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya Dr. Adi sudah menjelaskan bagaimana kemudian kita sebagai orang tua harus waspada ketika menemukan beberapa gejala hernia pada anak kita. Sebisa mungkin dan secepat mungkin harus dibawakan ke dokter untuk kemudian didiagnosa dan diberikan penanganan secepatnya. Oke, baik. Kita akan tanyakan langsung ke Dr. Odi. Apakah kemudian nih Dr. Odi, masalah yang muncul pada anak ini karena permasalahan genetika saat kita misalnya mengandung atau misalnya ada turunan dari ibu atau orang tua yang lain begitu ya, atau justru karena pola asuh kita yang salah terhadap anak-anak, akhirnya tadi hernia ini muncul pada anak kita, Dok? Baik, pertama saya mungkin akan membedakan dulu informasi. Ada penyakit turunan, ada penyakit bawaan ya. Nah, hernia ini termasuk dalam penyakit bawaan. Apa yang dimaksud bawaan tersebut? Jadi karena hernia ini bermula, prosesnya itu dulu biji kelamin atau testis laki-laki khususnya ya, itu ada di dalam perut, kemudian turun ke kantong kelamin. Nah, proses turunnya ini, lubang yang untuk jalannya ini harusnya menutup.
Hmm. Nah, kalau tidak menutup, masih ada lubangnya, inilah yang mengakibatkan si anak itu didapat terjadi hernia. Bekas turunnya testis itu dilalui oleh usus. Maka terjadilah hernia. Jadi merupakan penyakit bawaan. Nah, dari penelitian yang dilakukan di Indonesia, kebetulan disertasi dari salah satu bedah anak, ketua bedah anak Indonesia itu menyatakan ada pengaruh protein yang mempengaruhi penutupan dari bekas jalannya penurunan testis tadi. Itu artinya prosesnya itu memang dalam kandungan. Itu karena faktornya banyak, kita ambil salah satunya faktor protein. Artinya sebaiknya ibu-ibu hamil asupan protein dan lainnya harus maksimal. Maka program kontrol saat kehamilan itu sangat penting. Ya. Salah satunya untuk menjamin kecukupan asupan protein. Karena salah satu penyebab terjadinya hernia pada anak yang kandung. Itu sebagai penyebabnya ya, Mas Imam ya. Yeah. Tapi pencetusnya setelah lahir, pencetusnya yakni tekanan dalam perut yang meningkat. Salah satunya menangis, mengejan, bersin, batuk-batuk, ya, dan kemudian aktivitas. Jadi aktivitas mau lari, mau loncat. Jadi umumnya mungkin awalnya lubangnya kecil. Begitu anaknya sudah mulai suka mengejan, atau kalau sudah bisa lari, dia suka lari atau beraktivitas, loncat-loncat dan sebagainya, maka lubangnya makin membesar. Disitulah nampak isi dalam perut, terutama usus, keluar lewat lubangnya itu, maka tampilan oleh kita mata melihat anak itu adanya penonjolan di selangkangan atau di pusatnya tersebut. Baik. Jadi ada penyebab, ada pencetus yang memudahkan terlihat hernia tersebut. Jadi aktivitas anak-anak juga tadi ya, kemudian akhirnya membuat lubang itu semakin besar. Wah, menarik. Saya ingin sekali sebetulnya memperdalam pertanyaan tadi, tapi sudah ada nih pemirsa kita bincang saatnya yang ingin menanyakan langsung dengan Dr. Odi. Oke, kita akan sapa ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Yani di Jakarta, Pak. Baik, Ibu Yani, apa yang ingin ditanyakan langsung ke Dr. Odi perihal tentang waspada hernia kepada anak-anak? Silakan, Ibu. Oke, selamat pagi, dokter. Saya mau bertanyakan soal anak saya. Anak saya waktu itu baru ketahuan sekitar umur 3 tahun. Sekarang anak saya udah umur 4 tahun. Nah, baru ketahuannya itu pada saat lagi dimandikan. Terlihat kantong kelaminnya itu besar sebelah ukurannya. Nah, akan lebih terlihat lebih besar lagi jika dia melakukan banyak aktivitas seperti lari, loncat-loncat, atau banyak teriak. Pokoknya melakukan aktivitas yang nggak bisa diam. Tapi setelah dia istirahat tidur malam atau tidur siang, dia bangun kondisi seperti normal kembali gitu, dok. Ya. Saya juga udah pernah konsultasikan, dokter di rumah sakit juga udah memvonis katanya ini hernia dan harus dilakukan tindakan operasi. Cuman kan saya takut ya, karena anaknya umurnya waktu itu masih umur hampir 4 tahun gitu. Gimana ya dok ya cara mengatasinya? Apakah ini benar hernia atau bukan ya? Baik. Ya, terima kasih dokter. Baik, Bu Yani. Bisa saya jawab Mas Imam langsung? Boleh, silakan. Terima kasih Ibu, langsung dijawab oleh Dr. Odi ya Ibu ya. Oke, silakan Dr. Odi dijawab langsung pertanyaan dari Ibu Yani tadi. Baik, jadi kalau dari cerita Bu Yani itu khas sekali gejala hernia anak laki-laki ya. Jadi di saat berdiri, karena kita terpengaruh oleh gravitasi, gaya gravitasi bumi, maka organ dalam perut itu mudah turun dia ke bawah pada saat berdiri ya. Apalagi bila diberi tekanan lebih kuat pada perut, batuk, mengejan dan sebagainya, serta aktivitas. Dan kalau dia rebahan atau sejajar, tekanannya sama, maka karena usus ini asalnya dari perut, maka akan masuk kembali. Ini merupakan level hernia yang paling ringan. Istilah medisnya hernia reponibel. Jadi bisa kembali sendiri, keluar masuk. Ya. Nah, kemudian bila tidak dilakukan tindakan penutupan lubangnya atau lubang hernia tersebut, level yang rendah ini yang namanya reponibel ini bisa berlanjut ke level-level yang lainnya. Misalnya
irreponibel, artinya bisa keluar, tidak dapat kembali kecuali didorong sendiri oleh orang lain atau tangannya sendiri untuk masuk ususnya. Atau level yang lebih tinggi lagi, terjerat, terjepit, maka tidak bisa masuk lagi dan menimbulkan nyeri, ususnya terjepit jadi muntah, kembung dan sebagainya. Maka kenapa dokter atau secara medis hernia itu sebaiknya segera untuk dioperasi agar tidak terjadi level-level yang lebih berat lagi. Dan dengan perkembangan teknologi, pembiusan dan teknik-teknik operasi dan sebagainya, operasi hernia itu relatif cepat kalau untuk anak-anak, antara 10-15 menitan insya Allah kurang lebih ya. Jadi Ibu Yani tidak perlu khawatir. Justru secara medis kalau tidak segera dilakukan tindakan, kita tidak tahu kapan usus itu atau hernia tersebut menjepit usus yang ada atau yang menonjol tersebut. Kita nggak tahu, wallahu alam kapan. 1 jam lagi, setahun lagi pun kita tidak tahu. Maka kalau sudah terjepit, tentu akan berdampak tidak baik kepada pasien. Jadi demikian, anjuran dokternya itu kenapa dioperasi ya. Jadi karena itulah tadi di awal Dr. Odi sudah menyarankan untuk segera diambil tindakan karena takut masuk ke fase-fase berikutnya yang justru akan lebih berbahaya lagi untuk keselamatan si anak tadi ya. Oke. Nah dok, kembali ke pertanyaan yang awal tadi saya ingin tanyakan adalah bahwa kan kita juga sebagai orang tua tidak ingin ya membatasi aktivitas anak-anak kita begitu. Karena itu kan berkaitan juga dengan tumbuh kembang mereka. Bagaimana kemudian kita mewaspadai begitu agar aktivitasnya tetap berjalan dengan baik, gesit, aktif begitu, tetapi juga satu sisi kita tidak khawatir gitu dengan hernianya dia gitu. Sama untuk pasien secara umum dulu, anak-anak secara umum dulu ya. Selama lubang hernia itu tidak ada, tidak perlu khawatir aktivitas apapun akan menyebabkan jadi hernia itu tidak untuk anak-anak ya. Namun bila sudah lubangnya sudah ada atau telah ada, memang aktivitas itu dapat menjadi pencetus terjadinya atau mudahnya secara klinis hernia itu nampak oleh kita, nonjolan dan sebagainya. Nah, memang aktivitas anak memang tidak bisa atau tidak boleh dicegah agar dia dapat bertumbuh dengan baik secara psikologis, motorik maupun intelijensianya. Jadi tidak perlu ditahan-tahan, Pak. Maka kuncinya bila memang telah ada hernia, ini bila ada hernia ya, maka koreksi anatomi itu yang terbaik. Tindakan operatifnya pun bukan tindakan yang berat, tindakan yang relatif biasa dikerjakan dan waktunya relatif singkat operasinya. Tapi kalau anaknya tidak ada hernia atau tidak ada lubang hernia, biarkan saja, tidak akan diakibatkan misalnya karena aktivitas dia akan menjadi hernia, tidak ya. Hernia, dia hanya pencetus saja, memang sudah ada sebelum. Berbeda pada dewasa. Kalau pada dewasa memang hernia terjadi itu bukan karena lubang, tapi karena dinding perutnya yang kendur. Demikian, berbeda meskipun nama penyakitnya sama, penyebabnya berbeda. Berarti intinya sebetulnya kita sebagai orang tua bisa melakukan observasi lebih lanjut. Di usia berapa? Nah kita sudah bisa melakukan observasi sekalipun misalnya kita belum menemukan secara tonjolan gitu, kita observasi secara klinis ke laboratorium dan lain sebagainya. Ini usia berapa sebetulnya anak-anak kita sudah bisa mulai kita bawa untuk observasi untuk mencegah tadi terjadinya hernia lebih lanjut, karena kan kita juga bisa mengetahui ya dok ya melalui observasi tadi gitu. Jadi untuk mengobservasi anak atau bayi kita itu sejak lahir boleh dilakukan observasi ya. Karena memang kejadian hernia itu dalam kandungan. Namun timbulnya tidak harus sejak bayi. Tapi mungkin setelah berkembang, setelah banyak aktivitas anaknya itu baru gejalanya baru keluar atau menonjol ya. Jadi untuk observasi kapanpun boleh. Nah, yang kedua, sebagai orang tua atau bukan orang kesehatan, tentu akan merasa tidak nyaman bila kok selangkangan kanan kiri anak saya kok tidak sama anak. Di saat itulah sebaiknya kita periksakan anak kita ke dokternya. Kenapa? Karena hernia itu merupakan diagnosis yang bisa dilihat.
dilihat oleh mata, tidak harus dengan USG dan sebagainya. Namun ada beberapa penyakit yang gejalanya mirip seperti hernia. Nah, itu yang kadang kita memerlukan pemeriksaan penunjang baik USG maupun yang lain. Demikian. Oke, jadi usia bayi sudah bisa silahkan, tapi ketika tadi melihat beberapa gejala yang disebutkan oleh Dr. Odi bisa langsung melakukan observasi. Oke, baik. Nah, Dok, untuk mengedukasi masyarakat kita sebetulnya apa sih kemudian bahaya fatalnya terhadap keselamatan anak dari hernia ini? Karena tadi kan kasusnya Ibu Yani masih mungkin hernia fase yang tahap awal gitu. Ada fase-fase berikutnya kemudian akhirnya terjadi pengapitan begitu ya. Nah, apa kemudian efek jangka panjangnya ketika itu diapit dan terjadi permasalahan pada organ usus kita? Baik. Jadi sebelum ke sana saya sedikit menyampaikan, ada yang gejalanya mirip seperti hernia tapi isinya air. Itu namanya hidrokel. Mirip tapi operasinya pun relatif sama ya. Tapi operasinya bisa ditunda sampai usia setahun. Itu yang mirip bentuknya tapi isinya air. Isi air itu dari mana? Dari dalam perut. Jadi artinya lubangnya kecil karena usus belum turun. Kalau lubangnya besar, usus bisa turun, maka namanya hernia. Nah, bagaimana kita agar isi hernia atau usus tersebut tidak terjepit? Tentu tidak dapat ada yang memastikan bahwa si usus itu tidak akan terjepit. Kenapa? Usus itu kan panjang. Dikatakan referensi 7 kali tinggi badan atau panjang badan si pasien. Sedangkan lubang hernia kan kecil. Maka ususnya ini bila semakin banyak turun, resiko terjepitnya tentu jadi lebih tinggi atau lebih besar. Dampaknya apa? Dampaknya itu tidak lama. Dapat secara teoritis hitungan 6 jam lebih itu sudah mulai usus tuh mulai terjadi gangguan. Seperti kita waktu kecil-kecil mungkin sering melilitkan karet ke jari kita ya. Sebentar saja tuh sudah nyeri, udah biru warnanya. Maka bila sudah terjerat itu, operasinya pun sifatnya emergensi, wajib saat itu juga. Ya. Itu dari tampilan bila usus atau hernianya itu terjepit. Ini lebih cepat, lebih bagus untuk melakukan tindakan operasi. Sedangkan yang masih keluar masuk seperti yang ditelepon oleh Ibu Yani tadi, itu memang elektif atau terjadwal, kapan bisa dikerjakan, cari waktu yang baik untuk orang tua dan dokternya bisa dapat dikerjakan. Tapi kalau sudah terjepit, saat itu juga jam berapapun, kapan saja untuk menghindari agar ususnya tidak mati karena terjepit. Karena kalau ususnya mati terpaksa dipotong dan sebagainya. Tentu akan lebih buruk kepada si pasiennya ya. Nah, untuk jangka panjang, memang secara langsung hernia ini tidak mengakibatkan misalnya karena ususnya banyak keluar ya, mengakibatkan paling ketidaknyamanan pada si pasien. Sehingga aktivitas fisiknya dia merasa tidak nyaman, jadi kurang aktif. Atau bila ususnya juga makin banyak yang keluar, dia nafsu makan juga berpengaruh. Kenapa? Karena seolah-olah kalau si pasien itu makan cepat kenyang dan sebagainya, dan BAB-nya terganggu karena aliran ususnya tidak maksimal. Jangka panjangnya mungkin kalau kita hubung-hubungkan ya, meskipun tidak langsung, dapat saja mengganggu tumbuh kembangnya secara jangka panjang kepada si pasien. Ya, tapi yang utama adalah dampak dari hernia yang kita khawatirkan terjepitnya usus dan pembuluh darah yang mensuplai oksigen dan nutrisi pada usus. Demikian, Mas Imam. Suaranya gerak. Suaranya tidak terdengar, Mas Imam. Suara tidak terdengar. Nah. Ya. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat Ini. Di segmen ini kita akan membahas tentang tips mencegah hernia. Yang pertama adalah gunakan aloe vera. Nah, ini kan sebetulnya salah satu asupan gitu ya yang bisa kita berikan kepada anak-anak. Benar nggak, Dok? Sebetulnya bisa nggak sih dengan menggunakan tips seperti ini, gunakan aloe vera? Baik,
Karena hernia pada anak ini merupakan kelainan bawaan ya, atau proses yang terjadi dalam kandungan, yang terbaik adalah pencegahannya itu bagaimana si ibu memelihara kandungannya dengan baik. Ya. Karena terbukti salah satu disertasi S3 mengenai hernia pada anak itu dipengaruhi oleh salah satu bentuk protein kekurangan. Ya. Maka yang terbaik adalah pencegahannya pada saat kehamilan tersebut, seorang ibu dapat mensuplai nutrisinya dengan baik, sehingga proses embriologi atau proses pembentukan janin itu, yang salah satunya proses penurunan testis, dapat berjalan dengan baik dan jalan yang dilaluinya menutup. Karena proses penutupan jalur ini dipengaruhi oleh protein dari asupan si ibu. Kalau sudah jadi, sudah lahir maksudnya, dan kemudian terjadi hernia, tidak ada cara untuk mencegah sembuh. Ya. Tapi bagaimana mencegah agar hernia yang terjadi tidak menjadi lebih berat, maka prinsipnya kalau hernia, begitu ditegakkan diagnosisnya memang betul-betul hernia inguinal ya, inguinal itu selangkangan, maka prinsipnya adalah as soon as possible, lebih cepat lebih baik untuk dilakukan tindakan operasi. Sedangkan untuk hernia umbilikal atau pusar bodong itu umumnya ditunggu sampai usia setahun ya, atau 2 tahun referensi lain, dan dibiarkan pun umumnya akan menutup sendiri, hampir 95% itu menutup sendiri tanpa harus ditutup koin atau dan sebagainya. Baik. Demikian Mas Imam. Jadi asupan dari awal harus diperhatikan begitu ya, dan ketika sudah terjadi harus segera dicegah, dan ini salah satunya langsung datang ke dokter spesialis untuk kemudian dilakukan tindakan. Dokter Odi, terima kasih sudah berbagi edukasi untuk kita di Bincang Sehati, semoga bisa mengedukasi masyarakat. Oke, baik, terima kasih Dokter Odi. Terima kasih Mas Imam dan semua. Baik. Nah, pemirsa, itu tadi edukasi yang sangat lengkap sekali tentang bagaimana mencegah hernia pada anak dari Dokter Odi. Untuk Anda pemirsa yang memiliki kritik dan saran bisa menghubungi kami di YouTube, Instagram Bincang Sehati @dai TV. Saya Mama Syari pamit undur diri, sampai jumpa di Bincang Sehati minggu depan.